Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boloh. Berjumpa lagi di channel saya, channel seputar perkopian, Boloh. Nah, di sini saya akan coba membahas mengenai pengaplikasian pupuk. Berapa sih idealnya dalam 1 tahun dan pupuk apa saja yang perlu kita gunakan dan seperti apa cara pengaplikasiannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, Boloh. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, namun hanya berbagi, Boloh. Oke, langsung saja kita bahas kepada intinya, Boloh. Nah, ini saya contohkan kondisi kopi yang sudah seperti ini, Boloh, dan kondisi bahan B0-nya dan B2 lanjutannya, Boloh. Nah, untuk saat ini tanggal 26 hari Kamis Februari 2026. Nah, di bulan ini, Boloh, pupuk yang perlu kita berikan pada tanaman kopi kita adalah pupuk KCL SP36. Kita bisa berikan juga pupuk NPK Grower, Boloh, karena untuk kandungannya Grower sendiri itu pun sangat lengkap. Dan jika perlu bisa kita tambahkan sedikit pupuk ZA atau Urea, Boloh. Namun untuk jumlahnya sendiri dalam 1 hektarnya, Boloh, itu bisa kita gunakan pupuk KCL-nya itu 50 kilo dan NPK Grower itu cukup 25 kilo, Boloh, serta SP36 itu 50 kilo, Boloh. Dan bisa juga kita tambahkan pupuk Pertapos sekitar 25 kilo, Boloh. Dan total jumlahnya kurang lebih 1,5 kintal. Namun di sini saya berbicara di kebun saya sendiri, Boloh, karena kebun saya sendiri ini hanya sekitar 1.600 batang. Karena untuk tanaman kopi, Boloh, itu dalam 1 hektarnya itu bervariasi. Itu semua tergantung pada kondisi tanah, Boloh, ataupun kondisi kemiringan tanah. Karena ada juga dalam 1 hektar itu dengan ukuran diameter 3x3, Boloh, itu kurang lebih jumlahnya 1111 pohon. Namun jika ukuran 2,5x2,5 meter, Boloh, itu untuk pohonnya sendiri 1600 pohon. Nah, ini seperti kebun saya ini, Boloh. Dan jika untuk penanamannya kadang ada juga yang 2 meter kali 2 meter, itu jumlahnya kurang lebih dalam 1 hektar itu 2500 batang. Namun di sini saya berbicara di kebun saya sendiri dengan jumlah batang kurang lebih 1600, Boloh. Makanya itu untuk kebutuhan pupuknya sendiri saya hanya berikan kurang lebih 1,5 kintal, Boloh. Karena fungsi pupuk KCL dan SP36 itu, Boloh, yang pertama dia mempengaruhi kualitas biji kopi, Boloh. Dan yang kedua dari segi beratnya, Boloh. Dari segi beratnya biji kopi itu akan meningkat, Boloh. Maka di fase-fase seperti ini kita bisa menggunakan pupuk tersebut, Boloh. Nah, untuk NPK-nya sendiri, Boloh, karena kandungannya pun sangat lengkap, itu berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan B0 ini, Boloh. Nah, untuk mengontrol B0 ini ataupun B lanjutannya, Boloh, yang biasa dibilang B2 lah. Kalau B2-nya itu masih maksimal, Boloh. Nah, itu kan perlu kebutuhan nitrogen, Boloh. Dan terkadang juga kita kan memiliki dalam satu kebun ini, walaupun sudah seperti ini kondisi pohonnya, kadang kita melakukan okulasi baru, Boloh. Nah, itu fungsinya untuk memperlancar pertumbuhan okulasi yang kita lakukan di bulan 12, bulan 1 sampai bulan 3 ini, Boloh, agar pertumbuhannya sedikit cepat, Boloh. Nah, untuk idealnya sendiri, Boloh, kita bisa melakukan pemupukan itu dalam 1 tahun. Kalau menurut saya itu 3 kali, Boloh. Kenapa harus 3 kali? Karena yang namanya zat kimia, Boloh, itu untuk larutnya itu sangat cepat dan kegunaan kandungannya itu tidak lama, Boloh. Kurang lebih hanya sampai 2-3 bulan saja. Nah, ini, Boloh, karena anginnya sangat kencang, mungkin terlalu berisik nih, Boloh. Dan bulan berapa saja kita mengaplikasikannya, Boloh? Nah, tentunya untuk saat ini di bulan 1-2
Ini kita wajib bolo memberikan pemupukan dengan menggunakan pupuk apa yang tadi saya sebutkan bolo. Dan untuk pemupukan keduanya bolo, kita bisa lakukan di akhir bulan 5 ataupun di awal bulan 6. Tujuannya apa bolo? Tujuannya adalah untuk melakukan penyerbukan atau fotosintesis pada bunga bolo. Nah, perlunya kita mendorong pembungaan itu agar efektif bolo. Nah, di akhir bulan 5-6 itu bolo, kita bisa menggunakan nitrea dengan KCL dengan campuran grower, karena tujuannya untuk melindungi luka-luka pada pohon kopi kita bolo. Karena biasanya pohon kopi itu jika setelah kita melakukan pemanenan bolo, jika kita tidak memberikan nutrisi yang cukup, maka kopi itu akan stres bolo, akan mengalami kerontokan daun ataupun kurang sehatnya batang tersebut. Selain itu juga untuk membantu mendorong pertumbuhan tunas ataupun kipas bolo. Untuk pemupukan yang ketiga kalinya bolo, untuk pengaplikasiannya kita bisa melakukannya di bulan 10 bolo ataupun awal bulan 11. Nah, itu yang gunanya untuk apa bolo? Gunanya adalah untuk pertumbuhan buah kopi kita bolo pada saat mata yuyu itu tidak mengalami kerontokan bolo. Dan itu kita bisa menggunakan pupuk KCL, TSP, dan menggunakan NPK grower bolo, agar pertumbuhan biji kopi maksimal dalam per tahunnya bolo. Namun terlepas dari pemupukan bolo, kita jangan lupa cara pemilihan bahan ataupun perawatan terhadap perkembangan kopi kita bolo. Dan pemupukan di bulan 10 itu bolo, itu bisa menentukan keberhasilan di musim berikutnya bolo. Karena untuk mendorong bahan-bahan yang akan kita pelihara di tahun berikutnya bolo. Dan untuk cara pengaplikasikannya sendiri bolo, kita bisa melakukannya melubangi tanah kurang lebih diameternya 30 cm dari pohon bolo, ataupun dengan cara menaburkan secara langsung. Namun untuk efisiensinya sendiri bolo, apabila ikan lubang itu akan mengurangi terjadinya pencucian pemupukan tersebut bolo, dan akan mudah terserap oleh pohon kopi tersebut. Namun jika kita melakukan secara langsung atau menaburkan secara langsung bolo, maka pemupukan tersebut akan mudah mengalami pencucian air ataupun penguapan dalam unsur nutrisinya bolo. Namun terlepas dari itu semua, itu tergantung pada kitanya sendiri bolo. Karena kita kadang jika tidak memiliki waktu yang cukup, kadang ya kita hanya melakukan dengan cara menyebarkan saja. Oke bolo, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bolo buat petani-petani pemula tentunya seperti saya ini. Karena kita terlepas dari pengurusan kopi ini bolo, kita wajib belajar terus bolo. Jangan kita merasa puas dengan apa yang sudah ada bolo, walaupun kondisi kopi kita itu bagus lah, dalam kondisi bagus lah, tapi namun kita tetap harus selalu belajar dan mengamati untuk memahami kondisi-kondisi pohon kopi kita bolo. Mungkin itu saja bolo. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.